Ada 10 bencananya penuntut ilmu itu adik-adik sekalian. Pertama apa? Bencananya penuntut ilmu itu yang pertama apa? Fasadun niyah, rusak niatnya menuntut ilmu. Salah niat, niatnya buruk ketika menuntut ilmu. Jadi dalam amal niat itu rukun. Rukun itu apa? Pondasi. Kalau bangunan ini pondasinya kuat, apakah kuat bangunannya? Kuat. Tapi kalau bangunan ini pondasinya lemah, apalagi hancur, rusak, apakah kuat bangunannya? Akan hancur juga. Nah, maka seseorang sehebat apapun, sealim apapun, kalau sudah rukunnya rusak, niatnya rusak, maka ilmunya pun akan ikut rusak. Bencana yang kedua bagi penuntut ilmu. Ini kenapa diurutkan nomor 1, nomor 2, ini pasti sering terjadi nih dalam penuntut ilmu. Yang kedua itu ingin terkenal. Ingin terkenal dan mau pamer. Nah, maka pesan saya kepada Anda semua, pertama bersihkan niat tadi. Bersihkan niat betul-betul. Yang kedua, jangan sampai ada di dalam hati kita ingin pamer, ingin terkenal. Kalau bahasa sekarang itu ingin viral. Niat kita jangan sampai ingin dilihat sama orang, siapapun, penghafal-penghafal ini. Niatkan karena kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan niat lain-lain. Nah, itu bencana yang keberapa? Yang kedua, ingin popularitas atau terkenal. Kemudian yang ketiga, suka lalai, suka lama datang ke majelis ilmu, kebiasaan ditunggu oleh guru. Nah, ini bencana yang ketiga penuntut ilmu itu. Keseringan gurunya yang nunggu di kelas, di musola, di majelis. Padahal seharusnya yang nunggu itu siapa? Nah, kita sebagai murid menunggu guru. Nah, andai kata kita nunggu guru kita, ini dalam kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim itu disebut, menunggu guru jauh lebih baik daripada tertinggal satu saja materi di dalam pelajaran itu. Menunggu guru. Andai kata ketika kita tunggu guru kita tidak datang, kita dapat berkah nunggu guru. Walaupun saat itu mungkin ilmu tidak kita dapatkan, tapi berkah sabarnya kita nunggu guru kita dapatkan. Nah, ini yang ketiga, bencana penuntut ilmu itu apa? Suka lalai datang ke majelis ilmu, suka lalai datang ke kelas, atau dalam hal ini musola, lama datang ke musola, gurunya lama nunggu, sampai guru-gurunya manggil, sampai guru-gurunya suruh kawannya manggil, ngundang. Bencana itu bagi penuntut ilmu. Nah, maka pesan saya, tunggu guru, jangan sampai guru yang menunggu. Yang keempat, pura-pura menyibukkan diri dengan hal lain selain belajar. Sengaja alasannya sibuk, sengaja membuat diri sibuk dengan hal lain selain menuntut ilmu. Padahal tahu jamnya belajar, tahu jamnya diskusi, ya, tahu jamnya ngaji, tapi sengaja menyibukkan diri dengan hal lain. Walaupun hal lain itu boleh-boleh saja dikerjakan. Nah, tetapi ketika sudah waktunya kita ngaji, waktunya kita belajar, waktunya pengajian, jangan mengerjakan pekerjaan lain. Fokus untuk belajar, fokus untuk mengaji. Kemudian yang kelima, lalai menuntut ilmu ketika masih kecil, ketika masih muda seperti ini. Masa muda ini masa emas adik-adik sekalian. Anda semua ini masih seperti wadah yang kosong, tergantung dengan apa diisi. Kalau diisi permen, penuh dengan permen ini. Kalau diisi air, penuh dengan air. Sama seperti Anda, tergantung dengan apa Anda isi diri Anda sekarang. Nah, kalau masa kecil ini Anda tidak sibukkan diri dengan menuntut ilmu, maka itu adalah bencana. Siapa-siapa yang malas belajar saat dia nyantri, saat masih muda, saat masih nih kanak-kanak seperti ini, masa-masa belajarnya, 4 kali takbirkan. Sholat apa yang takbirnya 4 kali? Sholat mayit. Kenapa ditakbirkan 4 kali? Orang itu sudah dianggap mati sekalipun dia masih bernapas. Tuh, kalau kita malas belajar ketika masih kecil, nih sudah nih masa-masa kita belajar ini, isi sibukkan diri dengan ilmu. Karena besok kalau sudah tua, apalagi sudah berumah tangga, sudah punya pekerjaan, tidak ada kesempatanmu untuk ngisi dirimu dengan ilmu. Sekarang nih, mumpung belum ada pekerjaan, pekerjaan kalian sekarang apa? Hanya belajar, hanya ngaji, hanya itu. Jangan kamu pikirkan uang, orang tua yang pikirkan. Selanjutnya, malas, enggan menuntut ilmu, enggan mencari guru, enggan mencari kawan-kawannya yang bisa, yang pandai, yang pintar, yang alim untuk belajar. Musibah itu adik-adik sekalian. Ketika ada di dekatmu kawan-kawanmu yang pintar,
yang cerdas, tapi kamu tidak manfaatkan, tidak datangi untuk belajar, maka itu musibah bagi kamu, musibah bagi penuntut ilmu. Kemudian yang ketujuh, tazkiyatun nafsi. Nah, ini yang paling bahaya nih, selain yang pertama. Ini juga bahaya adik-adik sekalian. Apa itu? Merasa diri pintar, merasa diri baik, merasa diri cerdas, sehingga karena merasanya itu dia malas, dia enggan untuk menuntut ilmu, maka ini adalah musibah. Sebagai pelajar, anggap dirimu bodoh di hadapan gurumu, sehingga kalau kita menganggap diri kita bodoh, ada semangat kita untuk terus menghilangkan kebodohan kita. Tapi kalau kita sudah merasa pintar, enggan kita menuntut ilmu. Makanya padi itu semakin berisi semakin menunduk. Nah, kita juga semakin hari semakin nambah ilmu kita, merasa diri semakin kurang, merasa diri semakin bodoh. Yang kedelapan, adamul amali bil ilmi. Punya ilmu banyak, jadi orang faqih, misalnya paham tentang agamanya, tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, maka itu termasuk orang yang rugi. Itu termasuk orang yang dapat bencana. Sekarang 9 ini. Al-ya'su. Al-ya'su itu artinya suka putus asa, kemudian suka merendahkan diri. Nah, ini bencana ini bagi penuntut ilmu. Nah, seharusnya penuntut ilmu tadi pertama merasa diri tidak punya ilmu, di samping itu bersemangat untuk belajar. Jangan putus asa. Yang terakhir itu adalah suka menunda-nunda. Kebiasaan menunda-nunda. Misalnya sekarang setelah asar dia mau buka kitabnya, mau ngapal. Nanti sudah selesai maghrib, ditutup kitabnya, ditaruh. Nanti selesai maghrib buka lagi, ambil kitabnya. Nanti sudah setelah isya. Akhirnya sampai 24 jam dia nunda-nunda terus. Nah, maka musibah yang besar juga bagi seorang penuntut ilmu itu adalah suka menunda-nunda waktu. Kalau kamu bisa kerjakan sekarang, sebelum ada kesibukanmu yang lain, kerjakan sekarang. Jangan tunda-tunda. Jelas ya? Nah, saya ingin tambahkan yang ke-11. Musibah bagi penuntut ilmu itu adalah ketika dia berada di majelis ta'lim, ilmu-ilmu yang didengar, ilmu-ilmu yang didapat, semua hikmah yang keluar dari guru-gurunya tidak dia catat. Makanya bagaimana caranya supaya terhindar dari musibah ini, wahai para penuntut ilmu? Bawa buku catatan.